Isi pikiran Putraka. Nggak apa-apa, sini Bu. Join Bu. Kita bahas gini Bu, tentang pacaran anak-anak zaman sekarang. Siapa lagi ini? Hah? Sini lah. Para pengalaman, terutama ini pengalaman. Medium hard. Betul. Nah, itu sindrom biasanya jam terbang nggak bisa Kita kan bahas gitu Bu, maksudnya anak-anak muda sekarang loh, masih umur belasan loh. Ya. Mereka pacaran udah kayak orang nikah loh. Kan nggak asik loh ya. Ya. Kalau kita zaman kita dulu, kalau saya tahun 86, lahir 86 itu goncengan sama cewek di SMP aja udah tegang. Waktu zaman SMP loh, ada cewek di belakang udah duduk tegang ini nervous. Singkat tegang. Beda memang dulu Beda. sekarang kan. Tapi kalau sekarang itu Bu, pikirannya mereka sudah kayak orang nikah Bu. Gitu. Makanya banyak sekali gini sekarang yang belum siap hamil. Ya banyak kecil Ya. kan kejadian gitu kan mestinya masih sekolah udah Iya itu dia. Karena kasihan juga kalau ceweknya, kalau yang saya tahu kan kalau cewek itu pacaran tuh dia pakai gini kan, naluri kan, naluri. Jadi dia akan memposisikan dirinya dia sebagai istri, melayani, berkorban gitu. Bener nggak Dek? Mereka akan memposisikan dirinya mereka sebagai kita nanti sebagai ibu rumah tangga. ya ibu rumah tangga, bede-bede. Aku gini, pokoknya kayak ibu-ibu ya loh. Padahal sebenarnya dia masih remaja yang masih happy sebenarnya. Kadang-kadang dia keluar tuh izin sama pacarnya dan sebagainya. Ya, sebenarnya itu ya. Kamu kayak Kene itu juga apa namanya? Kayak sederhana itu kayak panggilan itu kan tentang manggil mama papa, Itu ayah ibu, nama sebutannya. ya. Itu kan. Tapi saya nggak buat sih manggil Karena ya kita kan beda. jangan Paling sayangan sih. ya, Sayangnya katanya. sayang itu kan malah sepi-sepi. Jadi kepala sing. Jadi vulgar aja. Sayang kami. Yang cewek tuh gitu. Ayah ibu. Tapi sayangnya gini apa? Niat naluri seorang wanita cewek lu untuk kan gitu kan, kalau yang cewek itu memang dia pakai naluri, kesetiaan dan lain sebagainya, tapi cowoknya ini kan ya cowoknya Naluri. biasanya ya cowoknya kan kadang-kadang pakai libido tapi bukan pakai naluri dia, ya kan? Wah ini cewek nih deketin cantik nih, bodinya bagus, dada montok, pantat sintal. Kalau kayak gitu tuh kayak gini juga kayak di pergaulan itu lah. Jadi kalau kayak jam pokok kayak gini kan. Ketika apa namanya? Ketika dia jadi kayak apa namanya? Punya status sosial itu lah, dalam pergaulan itu lah. Jadi kan bertanya nggak ya kita misalnya itu kayak meningkatin derajatnya dia di dalam pergaulan. Berarti cewek tuh kayak gitu, kayak piala begini tuh bro. Aku pernah dapetin piala nih secara nggak langsung. Jadi itu udah kayak edukasi itu kayak dengan kurang ya. Jadi terus tiap hari begini ya Pak ya penting dia habis ya kalau mau panjang terus itu ada seperti apa sebelumnya. Jadi kayak apa ya itu kayak ego tadi yang Kita ada narasumber satu yang paling jago, Mas Indra. Kan sharing bagaimana kan pengalaman tuh bukan berarti harus melakukan dulu, tapi melihat, memantau, lagi melihat situasi di sekitar lo. Oke, ini kan Wi, lanjut dulu Wi. Pelajaran seks itu. edukasi Edukasi. itu lebih kepada kayak menghargai sosok wanita ya sih. Oh, Gitu. Kayak itu tadi itu kayak dalam pergaulan itu kayak pernah sama dia misalnya sama wanita A gitu, kayak ningkatin gitu loh. Kayak ningkatin apa namanya ningkatin status sosial ataupun
gengsi di dalam Ya, gini itu. udah jeleknya sekarang gitu. Kebanyakan mungkin walaupun tidak semua ya, tapi yang aku tahu sih emang itu. Banyak cowok yang deketin si A, si B itu cuma untuk menikmati ini doang. Nah, apapun yang dia inginkan sudah dapat, udah kelar dah biasanya sih kayak gitu. Kayak gitu dah. Cuma lagi-lagi emang umur belasan tuh kurang loh, kasihan sebenarnya untuk menghadapi itu. Sangat kasihan. Jadi ya umur segitu tuh. Soalnya kan kita mungkin udah melewati masa itu, dan udah melihat kayak di masa belasan itu nikmatnya cuma sementara gitu loh. Kalau kejadian tapi kalau apa namanya, kalau kita menyikapi lebih visioner atau lebih ke depannya, ternyata kalau kita melakukan ini nggak terjadi. Iya, hamil itu misalnya. Kan kasihan belum cukup umur dia sudah hamil misalnya. Yang ada potong masa Ya, masa masa bahagia kecil-kecilnya ya, benar. dia nggak bisa ngapain, Ya, sama teman nongkrong. Tuhan Ya udah. Lah kadang gini hamil tedung. dari rumah dari yang ibu Nah, kita pulang ya kita bebasnya saya pulang. dia cerah. Ya, benar. Iya, benar. Ketika udah ada yang nungguin di rumah, mau nggak mau jangan pantangnya dari pulang gitu. Padahal start ngumpul ya mungkin sebelum masa pandemi kan ya jam 10 makin enak ngumpulnya sampai malam, sampai mabuk, sampai nggak bisa pulang kan udah. Dia kan memang enak bebas. Kita nikmati setiap fase loh. Kalau aku itu udah sama juga, karena memang tapi dekat sama teman cewek banyak banget. Tapi aku mikirnya gitu dah. Kalau aku tahu dekat sama pacaran sama satu orang, kemudian dan ngelakuin seks di bawah 17 tahun atau di bawah 20 tahun itu, pasti bakal ini kayak terikat kayak suami istri ya. Mau kesana kesini susah. Dimana ke umur 17 tahun atau belasan tahun misalnya harusnya sendiri sama teman-teman kumpul, mererot kamu sama istrimu atau sama pacarmu itu udah kayak suami istri itu menjijikkan. Kadang-kadang harus lepai nih anak-anak sekarang. Itu dia nggak kadang-kadang yang menjalankan seperti gitu dia nggak ngerasa ya, misalnya ini cuma 2 orang aja gitu, misalnya sama pacar ketemu aja gitu, terus itu 2 tahun 3 tahun masih seperti pertama kali Belum ketemu tentu kan, kan itu udah. apalagi dengan manusia masih harus Benar. tapi tiap hari lihat dia aja gitu, apalagi di umur yang masih labil kayak Tapi pacaran lama sih nggak apa-apa. Aku sama istriku pacaran 18 tahun. tapi kan nggak intens. Nggak intens ya, nggak intens itu dah. Pagi ketemu, siang ketemu kan bisa aja. Sekarang ketemu besok enggak, besok sama teman. Ya, itu dah. Besok sama teman lagi, besok kerja, mungkin seminggu kan gitu. Ini ada interval waktu kita ketemu kan makin panjang. Kendali kumur-kumur. Kadang-kadang kan ngekos bareng sama pacar. Ya sih, Kalau emang jodoh sama pacarnya dia. kalau enggak Kalau enggak, kasihan dah. Nanti gak jadi orang. Iya, menjaga jodoh. udah Dia kos. waktu sama teman kesukaan, Hmm. ujung-ujungnya tak jadi gitu. Ya, ujung-ujungnya jadi belum lagi ada konflik kan. Konflik. Kalau putusnya baik-baik, putusnya nggak baik-baik, Enggak baik-baik ya. musuh kayak gitu. Plus utang lagi, utang pacarnya belum dibalikin. Diminta lagi. Lagi. Jual motor demi pacar. Ada kayak gitu kan? Ada mungkin. Cara pacarannya ini mengerikan. Saya kayak ya asik loh. Ya pernah sih dengan cerita, ya saya cerita lah gitu. Jadi kan putus tuh dimintain lagi gitu. Wah, Kalau dosa. orang yang udah pernah ngasih, sini mas, apa pernah ngasih kamu gini, Diminta lagi. diminta. Jadi kayak apa kan nggak enak kali ya misalnya udah putus, diminta lagi gitu. Kali ya. Coba Ya, sih. belakang gitu. Akhlak. Itu cowok minta. Ya cowoknya. Wah, keterlaluan nih. Giniin lah juga yang cowok lah. Kamu udah tak kasih perawanku, balikin perawanku udah. Mati dah. Ya itu nggak tahu. Nah, itu mah cowok egois kadang-kadang. Kita cowok, tapi egois kebanyakan. Iya, benar sih. Ini kan Benar yuk, sih. ini Bayu nih marah ya sayang sama istri.
Iya. Ah. Soalnya kayaknya kemarin kan keluarku sama istri kan, kita beli nasi lah di daerah Denpasar. Dagangnya itu kita yakin sekali masih SMA tuh kayak lucunya aja, masih kecil, perawan masih kecil, hamil cenit sekali, kan kasihan. Habis itu sempat aku lihat juga ceweknya polos, perawan polos, nggak tahu ya, polos cewek dari luar ya, nggak tahu ya. Habis itu cowoknya tatuan full, dan memang berangsongan kan, beringas lah, dia kan beringas. Aku sih berharap memang itu jodoh mereka yang mereka pilih, satu sama lain saling sayang. Kan kita nggak menjas itu jelek ya. Tapi kalau misalnya itu karena by incident atau kecelakaan hamil duluan dan berjalan nikah baru sebulan 2 bulan, habis itu setahun baru mulai bobrok ya dikit-dikit. Baru ketahuan tuh nyesel. Banyak dia. Banyak itu. Enggak semua tapi banyak. Ya terbuai pada apa namanya anak sama gitu misalnya, terbuai pada di cowok kan enggak gitu. Pertama kan pasti Gas keras di awal, gas keras gitu. di Dayan Siap. hujan jemput walaupun ada air tetap Valentine bunga banyak dikasih sipis. aja 2 tahun 3 tahun Boleh enggak? ingat ucapin sih Solusinya deh. Solusinya solusinya biasa kan gitu. Biasa ya terbuat di hal pertama apa ya di awal ketika kita pacaran itu kita memang wajar ya, wajar memang kita memiliki semangat gitu. Artinya jangan sampai terbuai gitu aja, jangan sampai terbuai ke hal yang lebih jauh lah, bisa sampai menyerahkan diri sepenuhnya gitu. Nah sebenarnya gini kalau aku sih, kalau seks itu emang gak bisa dibendung loh menurut aku. Ayo, yang penting pakai kondom, pakai pelindung, tahu kapan kamu hamil, kan apa enggak. Kalau bisa sih dibendung untuk melakukan hubungan seks itu sih masalah loh menurut aku. Tapi kalau misalnya tidak bisa dibendung, pakailah kondom. Jadinya dia tahu kapan dia hamil, gitu apa ya? Itulah solusi. Itulah solusi. Tapi kalau kondom kan biasanya sudah teredukasi dan sudah pengalaman. Tapi orang yang bagaimana Iya. yang baru awal mau mencoba-coba, dia nggak akan pakai kondom, karena dia nggak tahu Malu ya. akibatnya. Yang paling kalau dibilang solusi ya seks edukasi. Edukasi ya. Karena kan kebablasan ya kan. Ya karena sekarang itu kan seks itu bukan hal yang tahu. Sekarang itu mungkin udah bukan hal yang tahu. Apalagi SMP. SMP malah jadi. sudah di HP itu kan, apalagi yang video sudah sangat gampang untuk diakses. Jadi sekarang di Indonesia ini sebenarnya itu bukannya harus ditutupi, tapi memang harus dibuka, memang harus di. Ada bagiannya ada di bagiannya setelah dia putus ternyata dia buka aib pacarnya dia, sebar video pacarnya lo ya Allah. Itu putus sepihak nggak? Putus pihak. Putus pihak. Brengseknya luar biasa lah. Nah kayak gitu lah, kalau bilang baik tadi itu kan emang kayak apa ya, budaya kita di Indonesia ini kayak belum bisa kemana. Nah kayak seks edukasi itu kayak masih tabu sekali gitu. Penting tapi tabu gitu, untuk diajarkan lagi. Mungkin generasi orang tua yang lebih umur gitu ya, 60 gitu kayak ajaran itu kakak itu hal yang pantas gitu. Ya memang sih kalau dibilang kayak di Thailand tadi itu kayak apa namanya, seks itu yang Nggak bisa dibendung itu kalau bisa jangan sih. balik lagi ya mungkin kalau karena kayak ada edukasi dari orang tua, edukasi di situ apa namanya, kita tuh di sekolah juga ya, habis itu kita tuh juga sadar bahwa apa yang kita lakukan akan menuai atau akan
mendapatkan sesuatu yang dampaknya apa? Dampaknya buruk lah pasti. Kita melakukan ini yang sudah kita lakukan ini kemungkinan akan Padahal kan kalau melakukan seks di bawah umur itu bisa kanker cervix. ya SMP ada nggak sih gitu aja kan? Sudah melakukan pasti ada sih. SMP kemungkinan masih ada. pasti ada ya. Itu kan belum kuat, belum cukup itu. Itu belum kuat. Alat reproduksi itu sih kuat. Mencenik aja. tapi ya wanita itu kan 21 ya Iya, baru bisa kan. bentuk dirinya tuh apa namanya bentuk apa namanya alat reproduksinya dengan matang ya permasalahan ada koleksi Iya, ya benar-benar. Itu udah memang kalau di bawah itu kasihan lo rentan kena penyakit kelamin lo. nah Artinya intinya tuh kalau pacaran tuh asik di bawah asik kan. Kalau aku dulu tuh pacarku banyak. Satu yang tetap sih, ya, saya banyak. Istriku juga udah tahu kan. Tapi kami itu istri sekarang ya yang 18 tahun tuh istri gitu. Tapi yang lain banyak, hitungannya banyak. Tapi kita sehat sih, artinya sehat, enak loh. Tuh kok temen hidup lu bagi dulu, ya kan? ya Ya kan, ingin? itu sih menurut saya sih Ya, lanjut ya. itu bukan bukan kayak apa namanya bukan kayak pemuas nafsu gitu kan Ada. bukan hanya kita pacaran habis itu nafsu kita Oh, terpuaskan bukan itu sih ya. gimana pacaran Pacaran bukan tuh itu. ketika kita nggak nongkrong sama teman kita nongkrong sama pacar Hmm. sama asiknya kayak nongkrong sama teman gitu lah Pacaran tuh mengasah kasih sayang sih, Iya. rasa sayang, rasa kasih sayang, rasa kepedulian kita kepedulian. protect kita gitu loh melindungi pasangan kita itu kayak gimana Sama mengerti kedewasaan, ya kabar kedewasaan. jadi Kenal satu sama lain. Dan berarti Dan melatih keluarga. kalau itu anak SMA kan berat tuh latihan keuangan Tapi meskipun itu ada juga yang cuma pacaran ketika pacaran bulan dalam waktu berapa bulan ketika dia menikah sukses harmonis ada juga Ada gitu. mereka mau belajarnya ketika setelah nikah. Nah, jadi mereka sudah siap menerima. Jadi intinya kalau seperti itu harus terbuka dulu di awal. Mereka ketika menikah baru tahu kekurangan pasangan, itu akan jadi konflik. Seberapa lama pun pacaran, kalau kita tidak saling mengenal, pasti akan jadi konflik. Itu nih gini udah. Memang ada beberapa juga cowok ini, cowok cewek sama sih ya sifat manusia. Kamu itu kan sing orang gender lah. Tidak membela cewek, tidak membela cowok kan sama lah semua. Ada kadang-kadang pas pacaran tuh bagus-bagusnya dilihatin kayak orang jualan tuh, jualan kopi, jualan susu, nama. Ajak promo habis-habisan dan Tapi kan kadang-kadang emang harus gitu pacaran tuh. Karena kita untuk mendapat apa ya? Kita tarikan lawan jenis itu kan harus luang-luang kan nahan gitu. ya oke. Kamu sudah jadian sih nggak masalah. Setelah jadian, sebelum jadian oke nggak masalah. Tapi kalau setelah jadian harusnya mulai membuka diri lah. Jujur. Kadang-kadang setelah nikah tuh lain kayaknya. Kan setelah nikah lain tantangannya. Urusan dapur, urusan kepura. Itu yang harus dipikir. hidup sehari-hari Iya, jadinya buat yang pacaran tuh jangan dipikir enaknya pas pacarannya ya pas pacaran sih enak, apalagi pas buka baju kan enak. Ketika libidonya dia memuncak, itu birahi memuncak tuh enak sama ciuman. Kan? Ya. Tapi kalau sudah nikah ya berat, new life, Hidup yang baru, sebenarnya. hidup yang sebenarnya. tidak seindah dunia tipu-tipu Ya, Semua akan merasakan hal itu. iya. Intinya selama umur itu sudah cukup, pekerjaannya sudah bagus, artinya sudah. Nah cukup lah umur sudah cukup, umur sih nggak masalah. Yang kita soroti adalah di bawah. Kalau menikah itu sebenarnya bukan kalau pribadi bukan masalah umur, tapi bagaimana kesiapan nanti untuk menghadapi Permasalahan ya, terakhir kan. karena akan ada banyak sekali permasalahan yang sebelum kita pernah
jalani, setelah nikah itu akan muncul. Ya, semoga inilah yang nonton video ini jadi bisa berpikir lah dampak dari perbuatan yang kalian lakukan, terutama yang belasan tahun lah. Kita ngasih tahu yang belasan tahun. Kalau yang di atas 21 belum enggak ya? Ya artinya sudah tamat SMA lah dan sudah bekerja lah, ya itu tanggung jawab lah. Kuliah dewasa akhir lah gitu. Ya, Menuju ke dewasa. Kalau orang yang pola tamat akhir. pikirnya, kalau orang yang sudah pola pikirnya adalah pengen untuk mapan dulu, pasti dia nggak akan ngambil, nggak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Kemarin kalau seks kita bilang kita tidak bisa melarang orang untuk jangan melakukan hal itu, karena itu kan dirinya sendiri itu yang buat, konsekuensinya mereka sendiri yang akan takut. Tapi kembali lagi, Kalau bisa pakai kondom. ada ya apapun itu kan, selain pakai kondom pun bisa kalau yang kita bilang tidak hanya untuk supaya tidak NPT, tidak hamil, ya kan bisa seperti itu. Bisa hal yang lain, bukan hanya pakai kondom aja gitu, misalkan. Tapi kalau orang kini ragu mikir SMA, tapi emang jujur nggak pernah ya. Tapi kalau misalnya, iya bu. Tapi kalau misalnya SMP sampai sudah melakukan itu kan, wih kasihan ya. Yang cowoknya masih bener tuh, masih parah itu yang cowok. Cowok aja, tapi Ceweknya yang enggak ya? dari latar belakang keluarga bisa jadi ya. Bisa jadi ya? Broken home, kurang Yang kasih cewek? sayang, ya. Kedua pihak kurang kasih sayang dari orang tua, atau memang gaya hidup di rumahnya, di lingkungannya seperti itu, nggak bisa terjadi salah satu faktor. Bisa Tapi kalau orang yang anak-anak yang sudah misalkan sekolahnya memang bagus, hubungan dengan orang tua bagus, kayaknya hal seperti itu di masa SMP itu nggak akan terjadi. Kayaknya. Para orang tua juga harus jaga anaknya ya. Kadang-kadang gini masih ada satu orang tuanya satu yang ceweknya udah cerai nih, orang tuanya udah cerai, single parent, tinggal bapaknya aja. Sekarang bapaknya ini punya kebiasaan cari cewek baru gitu, sehingga anaknya dia ini nggak diurus. Kemudian anaknya jadi liar dia gitu. Oke, coba aja nih gitu. Keluarga kan penting sekali juga di dalam tumbuh kembang itu kan artinya, dan pergaulan ya. Dan setelah tanya berapa umur bapakmu, baru umur 30 gitu. Berarti nikah dan punya anak muridku tuh sekitar belasan masih. Ya. Itu parah. Nah kayaknya Itu ya, makanya nikah muda tidak bisa menghadapi permasalahan yang akan muncul. Hasilnya seperti itu. Nah, Tapi kalau ya nggak ini juga ya, orang-orang yang nikah muda itu, tapi kalau dia bisa melakukan hal yang lebih baik, ya, bisa menyelesaikan masalah yang akan muncul nanti, nggak nggak masalah. Berarti kan balik. Ada juga gitu kasus teman punya teman ya, beliau nih yang cowoknya beliau maksudnya ya makan lah dulu, makan sekali, tapi ketika dia nikah malah kebalik gitu loh. Kebalik dia malah jadi sosok family man yang sebenarnya gitu loh. Hidupnya dia tuh malah malah konsentrasi untuk keluarga, jadi untuk nongkrong dia kurang, untuk mabuk-mabukan nggak lagi gitu. Pasangannya yang kuat masih tahu, atau mungkin ada bisa jadi dari dirinya sendiri karena dia merasa jenuh. ya mungkin, dan satu hal dia punya tanggung jawab yang lebih besar gitu loh. Jadi dia mau mengubah dirinya juga gitu. Ada juga yang kasus itu. Dan juga nih kasus nikah muda sekarang ya seorang pengusaha sukses di Bali yang punya konveksi, kan nikahnya ya kita bisa bilang muda kan, umur 19 tahun. Tapi motivasinya untuk menikah kan memang supaya mereka bisa bekerja bersama, hidup bersama gitu. Bukan tujuannya untuk nikah itu adalah hanya sekedar untuk
melepaskan Nafsu. hasratnya gitu. Tapi memang ada tujuan di balik itu. Tapi intinya kan dia berdewasa sifatnya dia sudah dewasa walaupun dengan umur yang sedikit yang Nah, kecil berarti yang jadi permasalahan kan bukan umur sebenarnya. bukan kedewasaan. Ada juga yang nikah umur 30, 40 di rumah di sekitar ini lah. Cuman umur 40 baru nikah. Nikah 2 tahun cerai.